Oke, halo semuanya, mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Ya. Eh, Saat ini kita masuki ke sesi keempat. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial mentakudah perencanaan pemasaran ini. Ya, jangan lupa untuk aktif dalam diskusi dan juga kerjakan latihan soal pada menu kuisnya. Oke, untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai perencanaan produk. Ya, perencanaan produk itu eh, kompetensi yang diharapkan kalian mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran. Nah, selain itu Anda diharapkan untuk mampu menjelaskan dan merumuskan perencanaan produk, menjelaskan strategi produk, menjelaskan perencanaan pengembangan produk baru, pemasaran produk baru, dan menjelaskan analisis daur hidup produk, serta menjelaskan perencanaan strategis dalam setiap tahapan daur hidup. Sumber pembelajaran kita adalah di ya, di perencanaan pemasaran, atau tambahannya kalian boleh ambil karangan dari John Mullins dan Phil, Marketing Management dengan Strategic Management atau New Product Management dari McGraw-Hill. Produk. Produk sangat penting untuk mencapai sasaran. Nah, biasanya kita ketika akan memasarkan sebuah produk, kita melihat tren atau ramalan penjualan dengan tujuan perusahaan dapat menjembatani dengan peningkatan produktivitas, penetrasi pasar, gitu ya, pengembangan produk baru, pengembangan pasar baru, contohnya pengguna baru, misalkan ya segmen yang baru, kombinasi produk dan pasar baru atau penerapan strategi baru. Strategi. Nah, produk juga ada strateginya. Dibedakan menjadi strategi reaktif dan strategi proaktif. Apa itu strategi reaktif? Ini berkaitan dengan tekanan dari luar yang memaksa organisasi melakukan aksi, usahanya melakukan aksi. Kalau strategi proaktif, ini secara eksplisit mengalokasikan, jadi memang sudah niat nih, mengalokasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan menangkap kesempatan serta mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan atau tidak. Nah, dalam pengembangan produk ada tahapannya. Pertama nih ada 11 tahapan ya. Jadi kita audit dulu pasarnya. Setelah kita audit, kita analisis gitu ya menggunakan metode analisis SWOT atau analisis yang lain. Yang ketiga penetapan tujuan. Yang keempat kriterianya harus ada tujuan lolos atau tidaknya nih pengembangan produknya. Kemudian barulah pembangkitan ide atau pemilihan dan pemilahan ide. Jadi ide itu dikeluarkan lalu dipilah. Setelah itu, setelah ada ide, kita konsep, kita uji pengujian konsep, kemudian dianalisis bisnisnya. Baru lakukan pengembangan produknya, kemudian pengujian dan dikomersialisasikan atau dijual. Produk harus didesain, makanya ada langkah-langkah proses dalam desain produk. Pertama, identifikasi kesempatannya, proses desain produk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Lalu uji produknya dan program pemasarannya. Kemudian luncurkan produknya, lalu penelusuran jalannya produk baru itu seperti apa. Jadi proses diluncurkan terus Anda teliti. Yang terakhir adalah mengelola daur hidup produk atau product life cycle. Dalam melakukan perencanaan pemasaran produk baru ini perlu diperhatikan pasar produk sebelum meluncurkan produk dalam skala penuh. Jadi perhatikan dulu pasarnya sebelum Anda meluncurkan sebuah produk dalam skala penuh. Pertama, gitu ya, Anda uji unsur periklanan dan fisik produknya, kemudian tes ke pasar. Ya. Kekurangan yang muncul diumpan balik ke tahapan desain. Ya, kekurangan itu biasa cek di umpan baliknya terus seperti apa. Langkah terakhir, produk atur untuk diuji dalam tes pasar. Jika produk sukses di tes pasar, ia bisa diluncurkan secara penuh. Jika tidak, dikembalikan lagi dari mulai tahap desain.
Yang harus Anda ingat adalah semua produk itu mempunyai daur hidup. Jadi konsep daur hidup produk itu berguna untuk memprediksi proses penjualan di masa yang akan datang. Nah, dari daur hidup ini Anda dapat memilih strategi apa yang harus bisa diterapkan sesuai dengan posisi produk daur hidup Anda. Karenanya, Anda harus menetapkan posisi produk Anda dalam daur hidup produk itu. Posisikan produk dilakukan dengan memperhitungkan perkiraan penjualan, laba, margin, pangsa pasar, dan harga produk pada setiap tahapan dalam hidupnya. Siklus hidup atau product life cycle atau singkatnya PLC ini daur hidup produk. Ya, ini adalah perjalanan penjualan dari satu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk ini suatu konsep yang penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Satu produk dikatakan memiliki siklus hidup jika didasari dengan kenyataan bahwa satu, produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Selanjutnya, laba itu naik turunnya pada berbagai tahap siklus produk. Jadi, di tahapan Nah, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda di setiap tahap siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini ada 5. Yang pertama, tahap penemuan dan pengembangan produksi. Yang kedua, lalu ke perkenalan, introduction. Yang ketiga, growth, mulai bertumbuh. Jadi perkenalan, mulai bertumbuh gitu ya. Terus dewasa, maturity, dan penurunan decline. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini pengembangan produknya di bawah. Ya. Setelah itu, tahap pengembangan produk nih di sini, di area ini, baru dia mulai uh, introduction. Setelah itu introduction, setelah itu mulai pertumbuhan. Nah, ini introduction di sini, mulai pertumbuhan naik gitu ya, setelah ini maturity. Ini maturity. Baru ya terakhir gitu. Kenapa ada seperti ini digabungkan agar masing-masingnya itu kita harus memikirkan strateginya. Ini diagram dari PLC ya, product life cycle. Nah, produk dalam perencanaan gitu ya, Anda harus memperhatikan ini dari Patrick BMC, Boston BCG, Boston Consulting Group, di mana ada kalau menurut BCG itu ada STAR, gitu ya, ada cash cow, ada question mark, ini ada underdog atau penurunan. Nah, STAR dari sini gitu ya, dari mulai cash cow, Anda mulai nih apa namanya tuh pengembangan produk, ya, terus Anda start itu naik, berarti pertumbuhan, setelah itu ada maturity di sini ya, maturity berarti Anda di situ sudah memposisikan dirinya, Anda tuh mulai turun-turun, maka ini harus ada masing-masing strateginya. Karakteristiknya nih, seperti apa ya? Dari mulai tadi kan introduction, pertumbuhan, maturity, dan penurunan. Lihat di tabel ada bagaimana penjualannya. Kalau di sini rendah, di pertumbuhan peningkatan penjualannya cepat, di kedewasaan itu puncak penjualannya, dari penjualannya menurun. Dari sisi biaya seperti apa? Di awal pasti tinggi, ini mulai ini berkurang, ada rata-ratanya. Kedewasaan biaya rendah karena sudah tertutup profit. Nah, ini mulai biaya rendah per pelanggan. Ini labanya pelanggan pesaing ini bisa kalian baca karakteristik dari sebuah. Nah, di sini kenapa kita memahami itu semua? Ya, kita akan tahu tujuan pemasarannya dari mulai perkenalan nih. Kita menciptakan kesadaran ingin mencoba produk baru, kan produknya baru ya. Terus di pertumbuhan maksimalkan pangsa pasarnya. Pada saat dewasa ini yang dalam memaksimalkan laba dan mempertahankan pasar. Nah, ketika terjadi penurunan, kita mengurangi pengeluarannya. Itu jadi masing-masing itu ada tujuannya gitu ya.
termasuk strategi. Nah, strateginya apa yang harus dilakukan pada saat perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Ini Anda bisa lihat di tabel. Misalkan ada perkenalan, berarti kan kita tawarkan produknya. Pada saat pertumbuhan, kita perluas layanan jaminan. Pada saat maturity atau dewasa, diversifikasi model, ditambah, dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi penurunan, lepaskan jenis produk yang lemah. Jadi kita pertahankan produk yang kuat, gitu ya. Dari harga distribusi nanti kalian bisa baca ini, gitu ya. Nah, termasuk strategi pengiklanan, promosi, dan lain sebagainya. Ini diterapkan dalam tahapan perkenalan, misalkan strategi skimming gitu ya, pada saat pertumbuhan nih bagaimana, pada saat kedewasaan bagaimana nanti kalian. Nah, itu untuk pengantar kali ini. Untuk selanjutnya silahkan Anda diskusi, jangan lupa untuk aktif dalam diskusinya. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.